Selamat pagi, Bapak Ibu. Di pagi menyapa hari ini, pagi ini, saya akan membawakan dengan tema kunci bahagia. Nanti kita ambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 30. Sebelum kita mendengarkan pagi menyapa, renungan pada pagi ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Terima kasih untuk pagi ini, kami boleh mendengarkan di pagi menyapa. Apa yang boleh kami dengar pagi ini khususnya, kiranya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan di dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan sejati. Amin. Ya, kunci bahagia, tema kita pagi ini. Saya percaya setiap kita bahagia. Siapapun itu, bahagia adalah satu impian di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita saat ini merasa bahagia? Atau kebalikannya, kita malah merasa sedih di dalam kehidupan kita. Mungkin dengan pergumulan kita, dengan permasalahan kita, dengan apa yang sekarang kita hadapi. Nah, bahagia ini menjadi satu hal yang pasti kita dambakan, pasti kita inginkan. Kita belajar dari Lukas 15 hari ini, bagaimana kita bisa meraih bahagia, atau bagaimana kita bisa merasakan hidup yang bahagia. Di dalam Lukas 15 ayat 11 bercerita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi kalau kita sering mengatakan, berucap, kita ingin bahagia, wah enak ya ketika kita mungkin baru SMA gitu. Aku nanti akan bahagia nanti ketika saya merasakan kuliah, misal seperti itu. Karena kuliah itu bebas, kuliah itu tidak diatur. Misal kita bilang seperti itu, nanti aku pengen bahagia setelah kuliah. Tetapi setelah kuliah, banyak hal yang mungkin menjadi hambatan gitu. Misalnya nanti terbentur ketika ujian, ketika skripsi. Nah ini menjadikan kita jadi tidak bahagia karena terhambat dengan skripsi. Kemudian ketika kita lulus kuliah, kita mungkin berpikir bahwa aku nanti bahagia kalau aku nanti sudah menikah gitu. Nah, ketika kita sudah menikah, nanti wah ternyata menyatukan dua hati, menyatukan dua keluarga yang berbeda mungkin. Itu juga tidak semudah untuk mencapai kebahagiaan. Atau nanti mungkin kita berpikir, yang kalau sudah ada momongan, ada anak, mungkin akan lebih bahagia. Tetapi sekali lagi, ketika kita berpikir bahwa nanti ketika sudah punya anak, kita sudah memiliki banyak hal, kita bahagia. Padahal nanti masih ada tanggungan, kita bayar sekolah, kita menyiapkan kebutuhan-kebutuhan bagi anak. Nah, sehingga bahagia ini itu seringkali masih belum bisa kita dapatkan bahagia ini. Nah, di dalam perikop Lukas 15, apa yang membuat kita bisa bahagia? Bagaimana sih agar kita bisa bahagia? Ayat yang saya bacakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka berdua. Beberapa hari kemudian, bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh
Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 13. Si bungsu berpikir untuk mencapai kebahagiaan, dia itu mendapatkan kehidupan harta duniawi. Mendapatkan harta di dalam benak si bungsu ini, ketika mendapatkan harta yang banyak, harta duniawi yang banyak, dia berpikir bahwa ini akan menimbulkan kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita berpikir, kita punya paradigma, kalau uangnya banyak, kalau punya mobil, kalau punya rumah, kalau punya harta, kalau punya kekayaan, pasti bahagia. Seringkali kita berpikir hal yang terlihat itu yang membuat bahagia. Nah, di dalam kehidupan kita, mungkin kita sudah pernah dengar cerita banyak artis-artis di kehidupan kita di Indonesia ataupun di luar negeri. Contohnya, mungkin Bapak Ibu ada yang pirsa Robin Williams itu ya. Dia itu pelawak tenar, aktor tenar. Dia mampu membuat banyak orang tertawa, mampu membuat banyak orang bahagia. Tetapi ternyata, walaupun dia kaya raya, dia punya segala-galanya, punya kekayaan yang luar biasa. Tetapi ternyata hidupnya hampa. Dia bisa membuat orang bahagia, tetapi ternyata kehidupannya tidak bahagia. Aktor Robin Williams ini, akhirnya dia meninggal dunia karena bunuh diri. Nah, dari contoh satu ini aja, ternyata harta kekayaan yang banyak, yang besar, yang luar biasa dia miliki, ternyata tidak membuat dia bahagia. Suatu saat saya juga pernah membaca tulisan salah satu pelawak di Indonesia yang sangat terkenal, dia pelawak ini. Dia juga bilang, sedih saya itu kalau ketika dia berperan sebagai pelawak. Dia mampu membuat orang bahagia, mampu membuat orang bergelak tawa. Tetapi seringkali dia itu tidak bahagia ketika dia berperan sebagai pelawak. Ketika itu dia harus sebenarnya di dalam hatinya dia itu bersedih. Dia menangis. Tetapi harus karena profesionalisme dia harus mampu membuat orang tertawa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 13. Sama. Kehidupan si bungsu ini, ayat yang ke-14, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Dia punya harta. Di dalam benaknya dia akan hidup bahagia. Tetapi kita bisa membaca di ayat 14 sampai dengan 17. Ternyata harta yang dia miliki luar biasa banyaknya. Ternyata tidak membuat bahagia itu selamanya. Ternyata hanya sementara. Belajar dari Lukas ini Bapak Ibu. Tadi kembali memang banyak orang berpikir kalau punya uang banyak akan bahagia. Mungkin kita akan merasakan bahagia iya. Ketika kita mungkin beli HP gitu ya. Oh mungkin baru 1-2 hari mungkin kita akan bahagia. Tetapi nanti setelah 1 bulan 2 bulan mungkin jatuh gitu. Kalau kemarin jatuh sudah waduh dilap-lap gitu ya. Karena saking bahagianya, saking senengnya. Tetapi setelah 1 bulan 2 bulan jatuh, tergoras mungkin ya sudah dibiarkan. Paling kebahagiaannya hanya 1-2 bulan. Atau mungkin kita, ibu-ibu mungkin itu ya, ketika beli tas yang agak mahal bermerek yang bagus itu. Mungkin juga waktu itu merasa bahagia. Tetapi ya paling 1 bulan 2 bulan mungkin bosan dengan tasnya. Atau mungkin kita beli mobil, mungkin 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sudah bosan. Bahagianya hanya sementara. Nah,
bahagia secara duniawi itu sifatnya hanya sementara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kita mencari kebahagiaan? Tadi yang duniawi dikejar, ternyata selesai hanya sementara. Lalu bagaimana? Mungkin tadi kalau bilang duniawi, kita bilang, cari yang surgawi. Gitu. Cari yang surgawi. Ayat yang ke-25 sampai dengan 30 saya bacakan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat ke-28, maka marahlah anak sulung itu, dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat ke-29, tetapi ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Nah, anak sulung ini dia merasa bahwa dia ini orang yang saleh. Dia ini baik hati, penurut. Dia selalu menurut dengan bapaknya. Mungkin juga di dalam kehidupan kita mungkin merasa bahwa, kalau saya aktif di gereja, saya melakukan pelayanan di gereja, saya selalu, apapun kegiatan gereja, saya selalu ikut. Kalau disuruh apa-apa, saya pasti nomor 1, pasti saya mau. Di dalam benak kita, mungkin kita berpikir bahwa kalau itu kita lakukan, kita akan bahagia. Tetapi belajar dari Lukas 15 ayat 25 sampai dengan 30, anak sulung, dia sampaikan, saya tidak pernah menyakiti Bapa, tetapi saya tidak pernah diberikan lembu, satu lembu pun untuk sahabat-sahabatnya. Dia merasa bahwa saya sudah melakukan kegiatan surgawi. Saya sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat baik. Tetapi dia kecewa. Dia kecewa, dia merasa bahwa semuanya itu tidak dihargai oleh bapaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika anak sulung ini melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menurut dia, yang nanti akan imbasnya kembali ke dia, pasti kalau mau berbuat kebaikan, pasti akan kembali kebaikan. Ternyata juga hal yang baik dilakukan oleh anak sulung. Ternyata anak sulung juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu apa? Bagaimana agar kita mendapatkan suatu kebahagiaan? Tadi anak bungsu juga tidak mendapatkan kebahagiaan dengan kehidupan duniawinya. Anak sulung juga tidak mendapatkan kebahagiaan dengan harta surgawinya yang sudah dia lakukan dengan baik sekali. Lalu apa agar kita merasa bahagia? Anak bungsu dan anak sulung. Di dalam perikop ini coba saya tafsirkan. Kenapa dia tidak bahagia? Karena dia tidak mengenal Bapa. Dia tidak mengenal Sang Bapa. Kita tahu persis. Kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Kita tahu persis kita punya Bapa yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita tidak mengenal siapa Bapa di dalam kehidupan kita. Seperti anak bungsu tadi, Bapa dianggap seperti kartu ATM yang dimintai uang pasti dapat. Pasti keluar uangnya.
Atau seperti si sulung yang dia punya harapan, dia punya imbal balik. Kalau saya baik hati dengan Bapak saya akan diberikan oleh Bapak saya juga hal yang baik. Nah, di dalam kehidupan kita, mari kita belajar dari si bungsu dan si sulung untuk mendapatkan kebahagiaan. Apa kuncinya? Kunci bahagia adalah mengenal hati Bapa. Kunci bahagia ada di dalam kehidupan kita, di dalam sukacita, di dalam diri kita. Kalau kita mengenal Bapa, tidak perlu kita minta lembu. 1 ekor itu sangat murah, sangat mudah kalau bagi Bapa, karena dia mampu memberikan kekayaannya. Sebenarnya dia Bapa ini sangat kaya raya. Sama di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak mengenal Bapa, sehingga kita harusnya tahu, harusnya sangat mengerti kalau kita mengenal hati Bapa. Kunci bahagia pada pagi ini kita boleh belajar dari si anak bungsu dan si anak sulung. Raih hati Bapa. Kita harus mengerti hati Bapa. Sukacita di dalam kehidupan kita. Bapa akan mampu sanggup memenuhi di dalam kehidupan kita. Mari pada pagi ini kita belajar kehidupan tidak semakin mudah, tetapi kehidupan harus kita jalani. Dan kunci kebahagiaan adalah sukacita di dalam kehidupan kita untuk lebih mengenal hati Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar pada pagi ini. Sederhana, sedikit, kiranya boleh bermanfaat di dalam kehidupan kami, terkhusus untuk hari ini. Kami boleh belajar, kami boleh mengerti, mencari terus hati Bapa, sehingga kebahagiaan sejati yang boleh kami raih, itu adalah kebahagiaan yang murni, yang akan terus-menerus berjalan selamanya. Terima kasih untuk pagi ini. Biarlah apa yang akan kami kerjakan untuk aktivitas kami selanjutnya, biarlah Engkau berkati. Dan jauh dari sempurna ini kami serahkan dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan sejati. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kiranya pagi menyapa ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Gusti berkahi.